bukan jalan kayak manusia mas, tapi di tembok kayak dak 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 dak. Nah, tadi dia tuh kayak Spiderman tapi versi, aduh, itu memang kelihatan sosok perempuan kayak baju apa ya? Disebut Belanda bukan Belanda sih, kayak gaun putih gitu loh. Tapi, lah kok berat? Nah ini kok berat? Kok kira nyantol yang bagian atas? Kok dak 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 nggak mau aku. Nggak tahu misalnya refleks kejenakan oleh bawah itu ada anak kecil kayak gini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita ada salah satu teman yang ingin membagi cerita. Untuk kalian yang punya cerita atau pengalaman horor, bolehlah di-share di konten kita. Bisa menghubungi admin-admin yang ada di sosial media kita atau langsung email aja ke kita. Kita perkenalkan dulu salah satu sahabat kita dengan Mas siapa? Namaku Bimo. Biasa di luar dipanggil Bebek, macam-macam lah mas. Ya itu aja. Mas Bimo kesibukannya apa ini hari-hari? Kalau akhir-akhir tahun ini sebagai fotografer atau konten kreator. Oke. Katanya ini Mas Bimo ada sedikit banyak pengalaman horor gitu. Bisa dibagikan ceritanya di sini nggak mas? Bisa mas, itu apa ya, tragedi saat saya dulu pertama kali kerja. Jadi sebelum jadi fotografer, saya dulu kerjanya itu apa? Nah, yang pengen saya ceritakan. Oke. Jadi itulah kegiatan dari sahabat kita Mas Bimo ya teman-teman. Perkenalan sedikit dari Mas Bimo. Mungkin bisa dimulai mas ceritanya. Gimana mas awal kronologinya ini? Itu cerita di tahun 2014 mas. Saat saya pertama kali kerja sebagai security di salah satu mall tua yang ada di Surabaya. Itu pertama kali tragedinya adalah di situ. Saya gimana ya cerita awalnya ya? Saya mulai dari awal masuk dulu aja ya biar agak panjang juga ceritanya, biar nanti masnya juga paham tragedi apa aja yang pernah saya alamin. Nah contoh sekilas itu ada 2014. Di bulan apa ya itu? Aku lupa, antara bulan Juni atau Juli pertama kali saya kerja melamar satpam di salah satu mall tersebut. Mungkin kebanyakan orang akan tahu maksud mall ini mall apa. Ya. Saya nggak mau share nama mallnya, biarkan orang lain nebak aja. Nah, saat bulan 7 pertama kali kerja itu ada 6-7 orang pegawai baru termasuk saya. Kita semua diterima kerja di sana sebagai salah satu satpam. Nah, pembagian tugasnya kita semua tuh selama 1 bulan tuh masuk pagi, mas. Pagi itu selama 1 bulan. Nah, saat di bulan kedua kita dibagi shift. Ada shift pagi sama shift siang. Nah, ini pengalaman saya. Pertama kali masuk shift siang. Kan belum tahu shift siang itu apa tugasnya. Kalau mall tutup, belum ceritain, mas. Kita cuma disuruh nutup pintu, nutup rolling door, ngunci untuk jalur akses ke parkiran mobil. Nah, saat itu saya 2 orang dipenerkan karena masih anak baru, dipenerkan sama 2 orang sama partner saya, inisialnya Ilah ada di pegawai tersebut. Nah, saat kita itu berada di lantai 3 kalau nggak salah, ya lantai 3 itu, lantai 3 kita mau nutup rolling door di daerah toko buku yang ternama di mall tersebut. Ada toko buku, ada rolling door-nya sampingnya, itu yang ke jalur parkiran dek mobil lantai 3. Nah, kita berdua bagi tugas. Teman saya yang di hall A, saya yang di hall B nutupnya di toko buku tersebut. Nah, saat kembali kita ketemu di tengah-tengah mall, sambil jalan-jalan santai lah, pengen tahu mall malam gimana. Nah, saat kita itu mau turun lantai 2, mau pengen lewat eskalator tengah yang lantai 2, bukan utama mas ya, yang tengah. Kalau bahasa sekarang tuh dekatnya Solaria, itu masih ada apa enggak saya nggak tahu. Nah, itu mau turun lewat sana. Teman saya sama saya udah parno, kok ada bau nggak enak, apa ini? Kita mau menggok ke eskalator, mau turun, lah. Aku manggil temanku, iku apa? Nah, kita bilang gitu, Bim, diem ayo, ayo kita balik.
Diam-diam. Terus udah mulai panik. Baru pertama kali shift siang pertama kali itu Mas. Belum pernah tahu kan aktivitas di dunia itu kayak gimana. Nah, itu kita putar balik, kita nggak berani karena udah bau anyir banget malam ini itu. Saya potong sedikit ya Mas Bimo ya. Untuk jamnya itu malam berarti sekitar jam 10 ke atas atau Itu sudah jam kalau 12 ke mall kan atas? jam 10 Mas. Cuma kalau untuk rolling tour jam 11. Oh, berarti ini perkiraan kejadiannya antara jam 11 sampai jam 12 Ya, gitu kisaran itu jam 11 ya, setengah 11 sampai setengah 12-an lah Kondisi tragedi. mall udah Sepi total, dan udah lampu gelap udah gitu. mati Oh, semua. bisa dilanjut Mas. Itu kita mau turun kita nggak berani, kita bau anyir yang sangat-sangat gak enak. Itu sudah hampir muntah semua orang dua. Kita juga ngeliat sosok Mas, ada sosok satu perempuan di bawah eskalator tersebut. Kukira ya mungkin manekin atau apa ya kan. Tapi kok baunya nggak, kita ngalah lah, kita putar balik aja, kita lewat jalur utama, lewat eskalator utama yang ke hall A. Nah kita turun ke itu kalau dulu di posisi saya di lantai 4-nya itu adalah stand baju ternama. Di berbagai mall pasti ada stand baju tersebut, dan juga ada manekin-manekin yang dipajang di dekatnya kaca. Nah kita di lantai 3, lantai 1 kita harus turun 2 eskalator. Nah saat mau turun saya refleks Mas, noleh ke atas ke arah toko baju tersebut. Nah, ketika noleh, ternyata teman saya juga noleh, teriak berdua. Astagfirullahaladzim, seumur hidup ini horor yang paling saya rasakan. Kita sampai lari, bahasa lari sekencang mungkin lah. Itu lari kita nggak berani lewat eskalator, kita terbalik lewat lift, ambil pelariannya. Kita lihat adalah manekin. Total ada 2 atau 3 manekin jalan di arah kaca. Jadi jalannya bukan jalan kayak manusia Mas, tapi di tembok kayak dak 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 dak. Nah, tadi dia tuh kayak Spiderman tapi versi aduh kayak mungkin gitu. Saya potong sedikit ya Mas ya. Untuk teman-teman mungkin yang belum tahu manekin itu boneka yang biasanya dipajang untuk baju itu. Nah, ya. Kalau di mall-mall kan biasanya ada patung untuk baju itu disebut manekin ya teman-teman. Nah. Berarti manekin itu posisinya merangkak itu posisi yang manekin yang oto Mas ya, bukan yang setengah. Kan ada manekin dua, ada yang setengah badan, ada yang oto. Ya. Nah, ini yang oto dari kepala sampai kaki. Iya 2 kalau nggak 3. Jadi setiap sudut itu berbeda. Macam-macam kan Mas manekin itu. Nah, di sini 1, di sini 2. Mereka kayak tujuannya 1 titik tapi nggak tahu di mana. Kayak dak 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 sampai kaca itu bunyi. Kita pertama nggak percaya karena masih refleks, kaget. Itu masih refleks kita itu. Tiba-tiba semakin kok bunyi itu nyata, lari kita. Lari lewat lorong pegawai di lift tersebut. Wah, semakin banyak godaan-godaan itu datang Mas. Akhirnya kita terpikirkan diri untuk lari ngelawan arah apa ya? Orang di atas. Kita akhirnya pasrah, kita nggak berani lewat lorong, kita nggak berani lewat lift. Akhirnya kita lari turun ke eskalator bawah, langsung teriak, "Pak, tolong Pak." Jangan yang senior-senior kita yang lebih tuanya jauh, ngomong, "Lo ala disalami ta, sing di lantai loro sampai lantai 4 Pak." Oh ya wes loh. Senior mungkin paham, dan kita yang sendiri yang nggak tahu, orang baru yang baru kita belum ada 2 bulan, ya kayak gitu ya kaget. Cuma kita dipesanin jangan cerita ke teman-teman yang lain. Nggak tahu kenapa kita nggak berani cerita. Mungkin yang dari 5 orang temanku yang lain tuh nggak ada yang tahu tragedi itu. Karena memang kita sengaja berdua itu pengen sampai malam, pengen nongkrong dulu di dalam mall, pengen tahu, pengen ya mungkin kesalahan kita juga Mas ya, pengen tahu mall malam gimana sih. Karena pengalaman baru untuk Mas Bimo ya. Sebagai security mall tersebut kita kan nggak pernah kan di mall malam-malam jam 12. Apa sih dalamnya mall itu? Kepo. Dan mungkin kesalahan kita juga ini mallnya kita nggak lihat sejarahnya mungkin ya. Jadi ya bener-bener kaget itu. Itu yang pengalaman pertama Mas. Untuk pengalaman pertama ini saya tanya sebentar ya Mas. Tadi kan pertama yang waktu Mas Bimo jalan katanya bawa anyir. Nah, itu betul-betul udah ketemu sosoknya belum itu? Itu di bawah kita kelihatan Mas. Jadi eskalator kan turun. Iya. Itu eskalator udah mati Mas ya. Udah mati. Memang jam 10 udah mati terakhir. Pertama kita mau menggok ke sini, kalau dalam arti putar balik gitu Mas. Iya. Eskalator kita mau turun itu udah bau nggak enak. Saat kita sampai di ujung mau turun, bukan di bawah tapi yang di atas Mas. Itu memang kelihatan sosok perempuan kayak baju apa ya? Disebut Belanda, bukan Belanda sih. Kayak gaun putih gitu loh. Tapi banyak bercak darah muka. Kita baru sadar saat dia noleh.
Mana kita langsung putar balik, kita lari, nanti itu lari ke arah tengah, bukan mau apa ya, bukan sok berani juga, kita mau lari, kita main jalan utama yang masih terang, kan lantai satu terang mas, lantai satu masih terang. Beberapa yang masih Ya, karena masih gitu ya. ada aktivitasan kayak orang-orang masukin muatan kayak stok baju, stok apa, ada dekor untuk pameran kan. Ya. Satu itu pasti masih aktif, 2, 3, 4 akan mati lampunya, nggak pernah aja nyala, memang nggak ada kegiatan. Ya. Nah itu kita, sosoknya kita udah tahu, kita ya sempat teriak itu juga, tapi teriaknya dalam batin aja karena nggak berani, karena takutnya Berarti nih Mas ini berhadapan langsung istilahnya ya, meskipun jauh ya, jauh gitu berhadapan ya. tapi kita lihat dia noleh kayak gini mas, jadi dia tuh posisinya miring, ini eskalator mas, ini saya di atas berdua, dia di bawah, dia tuh miring gini, tiba-tiba dia gini. Oh dia menoleh Oleh ke gini, Mas. set, tapi nolehnya ke atas, mukanya rusak parah, kayak orang habis jatuh atau apa, kita nggak ada yang tahu kan pokoknya. Bajunya itu pertama kan putih bersih mas, saat dia noleh ada merah-merahnya, ada item-itemnya, jadi baunya tuh kayak wah bau apa, anyir parah lah. Berarti ketika bau anjir tersebut Mas sudah ketemu sosok ini tadi ya? Belum mas, anyir dulu baru kelihatan sesuatu. baru anyir dulu. Kan kita mikirnya kita digoda ini, Ya. kita nang turun, kita nang balik lah. Nanya turun untuk balik lagi ke pos Iya. utama. Ya sebenarnya kita dicegat. Nah itu Maksudnya Mas ini lari dari sini pengen ke utama. Ya, ke penampakan yang pertama Ya, ini lari dari situ. dari sini ternyata yang Di utama lagi malah manekin yang jalan jalan. ini di dinding gitu. Di dinding kaca mas, bukan di, kan kalau di lantai 4 di tahun kudu itu memang masih kaca semua yang lantai 4 untuk stand baju terkenal tersebut. Oke. Masih stand baju dan memang dari bawah kan baju-bajunya kelihatan. Ya. Manekin juga kelihatan yang pakai baju dan enggak. Dan itu yang jalan mas yang nggak pakai baju. Nah, mana kita Berarti yang putih polos. yang gitu putih ya? polos. Nah, pertama kita kagetnya nilainya itu adalah kayak bukan manekinnya, ternyata saat dia kembali ke wujud normal ya, dia bentuknya manekin. Kita lihat manekin itu nggak ada. Kembali ke wujud normalnya dia Kan kembali dia ke kan tempatnya. dia kan pertama diem patungnya, Iya. tiba-tiba kayak langsung dek, miring tuh kacanya. Dia kayak noleh tapi di kaca kayak apa ya, kayak Kaku. bener-bener kaku, nggak kayak manusia, bukan kayak hantu yang pada umumnya juga. Yang mungkin pernah dilihat orang kayak apa. Nah ini kita pertama kali tahu, wow, kaget lari, cepet itu terus banget larinya kenceng. Kata seniornya Mas bagaimana? Perkenalan aja katanya, mungkin senior udah pernah ngalamin itu, berarti nggak kaget. Sedangkan kita orang baru, yang orang nggak pernah dengar cerita ini mungkin akan dengar bahwa wah ternyata di dunia mall tersebut malam hari itu ada bisa enggaknya memang mas. Ya. Berarti setelah Mas kejadian yang seperti ini, itu Mas kapok nggak sih? Apa ini istilahnya masih apa ya, patroli di daerah situ atau soal kalau patroli itu sumpah kelihatan itu paling gitu lagi atau gimana? Ini mas, kan itu kembali lagi ke tanggung jawab mas ya. Cuma kan mungkin karena pengalaman itu kita nggak berani malam-malam. Dalam arti kan kemarin karena kepo, perasaan kepo aja ya kan. Jadi kayak jam normal jam 10 aja aku tutup lah. Jam setengah 11 aku tutup, nggak sampai jam 11 ke atas. Biasanya kan santai-santai dulu di pos rokokan, ngopi. Itu enggak, memang aku nggak berani cerita ke teman-teman yang lain juga, aku nutup. Nah, berapa minggu kemudian kan masuk siang lagi mas, kan seminggu pagi, seminggu siang gitu ya, gitu kan. Paginya normal. Nah, di minggu ketiganya kan shift siang saya. Ya. Saat itu sendirian mas. Shift sendiri nih malahan ya? Bukan, dalam arti shiftnya kan biasanya ada partner. Nah, partnernya ini kala itu memang kan libur. Jadi di salah satu lantai itu cuma 2 orang. Nah, yang 2 orang ini satu kan di hall satunya, saya nutup yang sini. Nah, tapi kebanyakan mas yang junior yang kena yang nutup dua-duanya. Gitu. Nah, itu saat mau nutup, ini inget banget aku. Kalau orang-orang tahu jalurnya, pasti akan tahu yang saya maksud. Nah, di lantai 3 lagi nih mas, itu lantai 3 lagi. Saya ternyata di lantai 3 malahan, pribadi saya, nggak tahu yang teman-teman yang lain ya. Kalau saya di lantai 3, saat saya mau nutup rolling door, dekatnya toko buku yang ternama itu, kan memang ada rolling door khusus mas, itu yang jalur untuk ke dek mobilnya nggak boleh masuk kan, selain kalau orang bioskop midnight, keluarnya lewat lorong tersebut. Oke. Nah, satu saya diamanahi untuk sebentar Bim, ada orang midnight
di bioskop, jadi yang rolling door yang kecil jangan tutup dulu, kalau enggak tutup setengah, berarti belum blek sampai ke bawah. Jadi kalau itu setengah. Jam 11-an terakhir, akhirnya kita suruh naik lagi, dinutupan terus mari minta wis OTW metu info dari security yang bioskop. Di bioskop. Oke. Saya naik dong, ya masih naik lift itu mas pede aja, sendirian memang udah nutup aja kok. Nah saat mau nutup kan ada orang masih turun lift, nunggu kan orang lift turun udah tanya mas mbak masih ada lagi yang di atas, udah mas saya gerombolan yang terakhir, bilangnya gitu. Oke dong, oke selesai mereka keluar aku lihat sampai pantau ke arah dek mobil, mereka udah masuk ke arah parkiran. Aku tutup dulu kunci yang utama yang pintu kacanya, sebelum rolling kan pintu kaca dulu baru rolling tutupnya. Aku kunci, aku gembok. Oke, aku kembali. Mau nutup rolling gini mas, terus kok berat? Nah ini, kok berat? Kok aku kira nyantol yang bagian atas. Aku dak, nggak mau. Aku nggak tahu, misalnya refleks kejenakan oleh bawah itu ada anak kecil kayak gini mas. Oh, ngelihat, merhatiin mas dari bawah. Iya. Berarti. Dan itu bawahku pas. Aku selama itu nggak sadar. Kukira anaknya, memang truk yang di orang tua itu ada anak kecil, bawa anak kecil, kukira ketinggalan. Oke. Aku nggak mikir apapun, masih positif thinking. Di otak tuh, dode. Gimana mas ketika lihat? Pertama kaget bisa kayak, loh, papamu udah keluar loh. Refleks aku loh, mas ngomong salah bener-bener itu manusia banget. Nggak ada Nggak ada kayak rusak, bau itu nggak ada. Okay. Bener-bener aku kira manusia. Kok keras? Terus aku refleks, aku pernah nggak sadar ada manusia, kayak ada orang di tadi kayak mas aku berdiri, dia tuh di bawah kupas dan nggak jauh antara jarak kakiku sama kakinya dia. Kayak dia di depannya lututku pas gitu. Ngapain bilang gitu. Dia sempat interaksi komunikasi kayak dengan bener-bener manusia. Aku main ya akhirnya kan positive thinking. Loh dek, papamu di sana kok ketinggalan? Dan aku mikir, aku belum mikir mas, mereka gini, tak antar ya ke sana ya, nggak usah. Mamaku loh di situ, mamaku di situ. Aku mulai rancu mas. Sebentar, aku ikutin alurku, kembali lagi ke awal. Orangnya keluar, aku lihat, udah aku gembok. Kan nggak ada anak kecil. Berarti, mamaku di situ. Berarti interaksinya Mas Bimo dengan si anak ini ada sekitar 3 menit ke 5 menit. Iya, mungkin nggak sampai 5 menit lah. Iya. Itu baru aku sadar mas. Pertama ketika cuma nutup kan susah. Lalu anak kecil aku tanya baik-baik karena dia tanya duluan nggak aku ngapain ya kan mikirku ketinggalan, mungkin anaknya tadi ketinggalan atau enggak dia lari atau lupa atau apa kok anaknya ditinggal. Ya positive thinking aja sampai sadar kan. Kemudian saya pas mau megang gini lagi, bentar ya om nutup ya, kalau mau masuk sini ayo sini, jangan di situ, kamu nggak bisa lewat sana, lewat bawah aja, nanti kah? Nggak, mamaku lo di situ. Dia dengan masih posisi jongkok. Di situ nunjuk di lorong kaca. Lorong kaca itu yang tertutup, kan ini lorong agak panjang, masalah kalian mobil kan. Nah, mamaku di situ, ini tak aku gembok. Nah, itu aku mikir, kaca, bisa tak gembok, ada cilik. Gitu lah sama, pucet banget aku. Masnya atau yang si anak ini? Aku. Oke. Aku baru dia sadar dengan dia kan flat tanpa kayak senyum, tanpa kayak sedih, nggak kayak ngapain? Biasa. Ketika dia gini, ini sudah merindingan aku ya. Dia tiba-tiba senyum. Astagfirullahaladzim. Itu mamaku dan udah dikocok. Mamanya berdiri, bukan manusia. Yang di lantai 2 naik ke atas. Oh, yang aku lihat kemarin. Iya, naik itu ya. Langsung bau, dengan tergesa-gesa tak lawan mas, doang. Akhirnya kena dia. Oh, itu kena. Tapi tembus. Oke. Tadi aku ketakutan mas karena kembali lagi ke tanggung jawab kan mas ya. Ini urusan kerjaan, tanggung jawab. Ya udah aku paksa. Karena ibunya itu udah hampir kalau ingatan terakhirku, ibunya itu hampir nembus kaca mau jemput anak ini. Anakku, ibunya berkata seperti tangannya ini tembus kaca. Tangannya gini ya. Nah aku daripada kan mikirku wis gak mau jauh-jauh mas guys, panik sendiri lah. Udah pucet, udah kemeringat, udah apa itu, tak lawan jedak. Nah itu tembus. Kayak dia ini harusnya kalau orang dulu tutup, dia ini akan kena
area lututnya yang di dia tekuk itu Iya. harusnya ini kena tembus. Dalam arti tembus ini Mas melihat langsung tembus atau Langsung tembus. langsung oke. Tembus ini berarti kelihatan ininya. Kelihatan Masih ininya. kelihatan kakinya. Ya? Kakinya. Nah, ini tembus. Kan harusnya tidak aku kunci, Mas. Aku tutup aku lari. Iya. Jadi kan aku harusnya dapatnya kayak besi buat narik nih loh, Mas, besi buat narik. Iya. Tak tinggal, harusnya kan nggak taruh situ. Ditaruh di memang tempat khusus biar nggak customer nggak tahu, orang-orang itu nggak tahu. Kalau ada tongkat untuk narik pelindar tersebut. Iya. Tak tinggal kelontang aku loh lari, wis. Lari turun tangga wis gak lihat kanan kiri, gak lihat atas, gak lihat bawah. Wah, lurus saya wis. Aku turun. Sampai sana tanya temanku, "Apa, Bim?" Gak apa-apa. Akhirnya aku rokokan begini, Mas. Rokokan sambil tangan gini. Iya. Gemeter sendiri. Aku Terus juga diem. sih nggak bisa bayangin ya teman-teman. Ketika sudah berhadapan langsung tiba-tiba si anaknya tersenyum dengan ibunya yang sudah Bayangkan melambaikan mukanya, mungkin tangannya. kalau orang bayangkan mukanya bakalan gak sesuai ekspektasi kayak anak kecil. Dia tiba-tiba biasa. Bukan seperti itu. Kayak masnya lihat film-film mungkin pernah tahu kayak ada hantu yang tiba-tiba flat, tiba-tiba gini. Iya. Dengan kepalanya dipiringkan dikit. Waduh. Kalau orang nggak apa-apa, kalau ini masih bukan orang. Setelah kejadian itu Mas sharing lagi nggak ke senior-senior Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Jadi kita memang kayak kalau tahu apa wis diem aja gitu loh. Berarti mungkin antar partner satu lah sama Pernah lainnya ngalamin juga. pasti pernah, cuman Iya. mereka saling Jaga cerita aja. jaga cerita, mungkin bekerja seprofesional mungkin gitu ya.